Teman-teman, saya sedang berada di rumah rempah terapi asap rempah Mas Dodi Priastono. Ini saya kebetulan lagi ngobrol sama Mas Dodi. Mas Dodi mau cerita tentang penjelasan ilmiahnya rokok rempah itu kok bisa digunakan untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Selamat sore Mas Dodi. Selamat pagi Mas Dodi. Selamat pagi Mas Adi. Apa kabar? Baik. Oh iya, ini tolong saya mau diceritakan itu Mas. Secara ilmiahnya. Ya. Orang sebetulnya nganggap ini rokok ini ketika digunakan terapi ini sangat kontroversial. Karena apa? Karena pendapatnya ini adalah rokok. Sementara rokok itu membunuhmu. Ya. Memang rokok itu membunuhmu, betul. Ya, karena apa? Karena kandungan-kandungan yang ada di dalam rokok itu. Jadi racun-racun kimia yang ada, zat-zat kimia yang ada, yang kemudian itu juga merusak ke tubuh. Jadi rokok ini berbeda, karena sebetulnya ini bukan rokok, tetapi ini adalah rempah yang dikemas dalam bentuk rokok. Awalnya dibuat sebagai rokok alternatif yang asapnya ramah lingkungan. Tetapi dalam perkembangan ternyata kita menemukan ini suatu kasanah yang sangat luar biasa, warisan dari leluhur. Dan kalau Mas Sawabi itu melihat bahwa penggunaan asap rokok ini berbeda. Kalau rokok biasa kan, tapi kalau ini beda. Ini justru asapnya dimasukkan habis. Tidak dibuang. Jadi asapnya justru dihabiskan. Lalu juga disedot gini. Habis. Pertanyaan pertama orang gimana nanti dengan paru-parunya? Betul Mas. Iya. Ini edan. Gimana dengan paru-parunya? Ternyata apa? Asap ini mampu juga membersihkan paru-paru. Memang kita belum melakukan penelitian secara medis, tetapi yang jelas itu teman-teman yang di terapi di sini yang punya permasalahan mulai dari asma, flek atau bronkitis, bahkan sampai dengan TBC itu bersih dengan cepat. Dan rata-rata yang mengkonsumsi ini paru-parunya menjadi bersih. Yang sebelumnya paru-parunya kotor justru menjadi bersih. Malah sebaliknya ya Mas? Malah sebaliknya. Awalnya memang bagi saya ini mengagetkan karena waktu saya pertama kali konsumsi ini saya mengidap jantung koroner. Saya jalan sedikit aja udah sesek. Waktu itu tantangan dengan teman, lalu saya coba ambil ini sebetulnya untuk membungkam teman saya. Istilahnya tak sedot jero biar batuk. Mau saya supaya saya sesek Mas. Ternyata saya kaget. Saya sedot berkali-kali, kok seseknya orang muncul, malah seseknya hilang, jadi longgar. Lalu saya keringat dingin, sempat menggeliang sedikit. Lalu, enak plong. Nah, mulai dari awal itu, lalu kita kembangkan dalam bentuk terapi. Jadi, kandungan dari rempah segala macam yang ada, itu sungguh-sungguh menjadi suatu ramuan yang luar biasa ternyata. Dan itu fungsi dalam tubuh, dia memperbaiki sistem tubuh. Dan ini juga bisa sampai ke sel. Kenapa? Karena asap ini gas, Mas. Jadi dia merupakan suatu partikel nano yang ketika masuk itu bereaksi dengan sangat cepat. Partikel nano, Mas. Iya, jadi partikel yang sangat kecil dengan kecepatan sangat tinggi sehingga efek reaksinya itu spontan terjadi. Itu. Jadi orang juga biasa mempersoalkan, loh itu kan ada nikotinnya. Oh iya benar, ada nikotinnya. Tetapi kan persoalan nikotin itu apa, kan gitu. Jadi kalau kita tidak tahu secara persis, kadang kita mudah untuk mengadilinya.
Itu silakan lihat di jurnal-jurnal ada yang disebut gold nicotine. Jadi nikotin murni disebut gold nicotine karena dia memiliki kemampuan untuk mengikat gold atau emas, dan dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk mengikat logam-logam berat yang sekarakter dengannya. Rokok-rokok yang pada umumnya, saya tidak mau menjelekkan rokok-rokok yang pada umumnya ya Mas, tapi ketika pembuatannya dengan ditambah dengan saus-saus kimia, bahan-bahan kimia macam-macam, maka nikotin yang ada itu sudah berikatan dengan logam berat atau berikatan dengan zat-zat lain yang berbahaya untuk tubuh. Itu persoalan. Tetapi kalau nikotin itu murni, maka ketika masuk dia mampu untuk mengikat logam berat yang ada dalam tubuh lalu membuang keluar. Karena titik didih nikotin itu sangat rendah. Dan nikotin itu juga bisa ditemukan tidak hanya di tembakau tetapi juga di tomat, kentang, terong-terongan, segala itu ada nikotinnya. Kemudian persoalan lain yang sering dipersoalkan adalah kandungan tar. Wah, itu tarnya ada, tarnya gimana? Coklat-coklatnya itu yang merusak dan seterusnya. Lah, kita harus tahu secara persis toh. Tar itu apa? Tar itu yang seperti minyak itu ya? Seperti minyak. Tar itu singkatan dari total aerosol residu. Jadi sisa hasil pembakar, semua material yang dibakar itu menghasilkan tar. Dan tar itu berupa cairan atau minyak. Bambu dibakar aja belakangnya daun bluknya. Itu tar. Untuk mbah-mbah kita zaman dulu itu jadi obat untuk goreng dan seterusnya. Jadi ini kita bicara masalah kearifan lokal. Karena bahan-bahannya adalah rempah, maka residu yang dihasilkan adalah minyak rempah. Minyak rempah itu kita akui sendirilah, itu warisan leluhur kita. Kita dijajah 3,5 abad itu gara-gara rempah, Mas. Rempah itu adalah emas hijau. Dan ini saya sangat mengapresiasi. Ramuan pertama ini diramu oleh Mbak Safi'i dari Malang. Dan itu ternyata sekarang kita dapat kembangkan untuk terapi. Jadi sepintas itu, lalu apa-apa saja yang bisa dibantu dengan ini, karena asap rempah ini, jadi kita gunakan sebagai asap, kemudian kita kemas juga, dijadikan minuman, dijadikan teh, lalu juga dijadikan puyer untuk di bawah lidah segala. Nah, ini ternyata dia membantu memperbaiki jaringan-jaringan di dalam tubuh, Mas. Jadi bukan hanya sekedar dia kemudian istilahnya nyelamurke atau apa, tetapi dia sungguh-sungguh membuat perubahan di dalam tubuh. Banyak kasus-kasus yang kita setelah kita terapi ini, banyak kasus-kasus yang terselesaikan. Yang paling fenomenal kelihatan hasil langsung itu pertama adalah kasus yang berkaitan dengan masalah pernafasan. Asma. Nek dong sesek sebuli aja dengan asap ini. Nanti kan longgar. Karena mereka merasa seakan-akan dapat oksigen. Dan ini salah satunya materinya adalah jinten hitam. Jinten hitam itu kan memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen dengan banyak. Itu jadi asma, bronkitis sampai TBC itu. Lalu yang lain masalah migrain, masalah vertigo itu cepet, Mas. Asam lambung, asam urat, gula kasusnya nanti Mas dapat lihat ceritanya Mas Yomas tadi yang sebelumnya gulanya itu 530, itu pun sudah dengan insulin. Insulin sehari 3 kali, masing-masing 15 unit, dan malam sebelum tidur itu 20 unit. Itu dengan terapi ini bisa turun menjadi 112, dan itu sama sekali tidak terjadi. Nanti cerita sendiri dengan Mas Yomas yang sudah mengalami seperti itu. Lalu lain kolesterol, hipertensi, bahkan sampai sumbatan-sumbatan di pembuluh jantung. Jadi banyak juga teman-teman yang pada terapi di sini, dan mereka mengalami bahwa ternyata kemudian lega, tidak sesek, jalan enak dan seterusnya, tetapi mereka kemudian mencoba untuk membuktikan secara medis. Dan yang terjadi perbaikan yang luar biasa, sumbatannya turun dari di atas 70-80% turun menjadi di bawah 20%. Konon ada yang batal pasang ring ya, Mas? Banyak ya. Banyak orang-orang yang datang lalu terapi menjadi teman-teman kita semua,
banyak yang mengalami kegagalan, Mas. Maksudnya? Contoh yang belum lama ini Mas Sarno, Robertus Sarno, itu gagal cuci darah, Mas. Wah. Gagal cuci darah karena ketika datang ke sini dia divonis harus cuci darah karena kreatininya 14,86. Oh, yang orang Ablak itu ya? Kemarin itu ya? Enggak, orang daerah sini Magelang Kota. Magelang Kota. Kalau yang Ablak kemarin sudah cuci darah, Mas itu. Kalau yang Magelang Kota ini itu harus cuci darah, lalu tetapi dia karena takut ya mencoba cara lain lebih dahulu untuk kemudian baru cuci darah. Ternyata terapi 5 kali, tetapi ekstrim, Mas, terapinya. Nanti jenengan lihat itu terapinya ekstrim sekali. Tetapi yang dialami sebetulnya Mas Sarno itu sempat ragu, bingung loh. Karena dokter mengatakan kalau nanti mual dan muntah-muntah hebat, dia harus segera ke rumah sakit terdekat untuk cuci darah. Karena kreatininya udah tidak bisa ditolerir lagi. Jadi efek dari terapi ini muntah-muntah berat, Mas. Di sini? Di sini, di rumahnya, karena konsumsinya kan harus ngisapnya gila, Mas. Iya. Habis, muntah-muntah, bingung ini mau ke rumah sakit atau lalu dia, dicoba dulu ini sampai selesai ini dulu gimana gitu. Lalu 5 kali terapi, seminggu 3 kali, masuk ke minggu kedua setelah 2 kali terapi. Sebelumnya ketika masuk terapi kedua dia merasa sudah nyaman dan makannya sudah bisa tambah. Ya, dari sebelumnya munek-munek terus, Mas. Ya, lalu kemudian ya saya kan bilang pokoknya semua harus juga dibuktikan secara klinis, dalam arti ya harus lab itu bukti objektif, bukan perasaan nyaman, perasaan enak, tapi lab harus bukti objektif. Enggak, kalau muntah tadi yang dikeluarkan apa, Mas? Oh, yang dikeluarkan itu racun-racun dalam tubuh. Jadi ini toksin, proses detoksifikasi, Mas. Ya. Bukan bukan makanan yang kita konsumsi. Bahkan ketika dia habis makan, tapi kalau makanan itu makanan sehat, itu makanan itu tidak keluar, yang keluar lain. Itu yang mengherankan ini, Mas. Jadi bisa sampai muntah luar biasa, tetapi makanan sehat tidak keluar. Kalau makanan tidak sehat pasti keluar. Gitu. Maksudnya tidak sehat gimana? Tidak sehat itu tentu yang dengan pengawet tinggi. Jadi kan banyak jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang dipakai dibuatnya dengan pengawet, ada dengan borak, atau kita pakai becin yang banyak atau apalah, itu pasti akan keluar. Gitu. Nah, yang mengagetkan yang Pak Sarno ini, kemudian ketika dia kontrol lab, dia pikir dia berharap bahwa dari 14,86 itu turun lah, karena kan pakai herbal lah, ya turun menjadi 9 lah. Karena kalau cuci darah bisa turun separuhnya, 50%, jadi turun menjadi 7. Ini menjadi 9 lah, dia sudah senang sekali. Ternyata hasil lab kaget dia. Istrinya juga menangis, karena apa? Karena kreatinin dari 14,86 dalam jangka waktu setengah bulan itu turun menjadi 1,55. Jadi itu salah satu teman-teman kita yang mengalami kegagalan, yaitu gagal cuci darah. Datang ke sini, gagal pasang ring. Nangis, nyikem saya, tak pikir kenapa dia bawa hasil labnya ternyata ujian. Kalau yang stroke itu gimana, Mas? Stroke, banyak kasus stroke. Banyak ya? Banyak, karena ini sangat membantu juga karena termasuk oksigenisasi ke otak, lalu membantu untuk membersihkan sumbatan-sumbatan yang ada. Dan yang menarik, Mas, rokok ini tidak menimbulkan efek ketergantungan. Ya. Jadi kita ngisep secara dalam dan seterusnya. Nanti yang terjadi adalah indera pengecap, indera perasa kita menjadi peka kembali. Jadi racun kimia menjadi tidak enak. Jadi kalau jenengan konsumsi ini secara benar, sungguh-sungguh, maka rokok yang dengan bahan-bahan kimia itu tidak enak di mulut. Bukan hanya itu. Maksudnya benar dan sungguh-sungguh gimana? Benar dan sungguh-sungguh itu kita makanya sungguh-sungguh. Jadi rokoknya habis. Oh, begitu ya? Ya, lalu itu dur. Jadi lalu satu periode terapi
Jadi kita merokok itu sebetulnya dalam konteks terapi, satu periode terapi, kita merokoknya 3 atau 4 batang berturut-turut, Mas. Jadi tidak seperti orang rokok, mandek, leren. Kalau yang nggak bisa ngerokok gimana? Yang nggak bisa merokok bisa dengan cara lain. Yang sebaliknya, Mas. Jadi intinya kan merokok ini kan memasukkan asap ke dalam. Tolong konektornya. Memasukkan asap ke dalam. Jadi, tubuh. Ke dalam tubuh. Jadi ke dalam tubuh bisa dimasukkan dengan berbagai cara. Jadi ini yang kita lakukan. Kalau orang tidak bisa, sebetulnya bukan tidak bisa merokok, Mas. Tidak mau. Belum pernah ya, kalau belum pernah. Juga stigma di masyarakat jelek. Jadi gini yang kita masukkan. Coba lagi, Mas. Ya, jadi ini cara bagaimana rokok ini masuk, asapnya itu full masuk dan dia membersihkan. Ya. Kayaknya kurang mantap nih. Masuknya harus melalui mulut hidung deh. Harus melalui mulut dan hidung. Itu salah satunya untuk langsung ke paru-paru, Mas. Tetapi juga lewat tempat-tempat lain yang bermasalah. Jadi kalau mau ke paru-paru, lalu kita punya problem di kepala, segala yang masuk kan. Ini aja, Pak. Ini 50 mili. Ulangi ini. Kalau masuknya ke dalam ini habis semua. Itu cara merokok yang benar. Oh iya, kalau asap ini memang baik, asap rokok itu memang baik, harusnya dimasukkan justru bagus. Ya. Kalau rokok katanya asapnya itu, kan orang beli rokok itu beli asap, Mas. Tapi kalau asapnya dibuang, misal kita beli makanan itu dilepeh-lepeh. Ya. Ini juga lewat mulut. Habis. Jadi ini yang lewat. Lalu ditembakkan juga lewat telinga, masukkan lewat telinga. Itu. Nggak ada pertanyaan satu lagi, Mas. Ini juga bisa lewat pori-pori, Mas. Oh, jadi misalnya dengan ya. batuk, sesak segala tembakan di sini. Asapnya hilang masuk. Nah, jadi masuk lewat pori-pori. Kok bisa? Loh, asap itu kan gas. Dia partikel nano. Nih, masuk. Nah, kalau kita tidak tegak lurus, posisinya tidak pas, ini asap ini keluar semua, Mas. Harus nempel ya? Nempel, tembakkan. Jadi orang bisa melakukan sendiri. Ini tiroid segala yang bengkak bisa kempes. Ini sudah banyak kasus. Satu pertanyaan lagi, Mas. Amandel. Ini pasien sampean rata-rata tua ya? Hah? Rata-rata sudah tua-tua itu. Ya? Juga muda. Itu masih muda. Saya pernah juga ada pasien dari Semlaki. Itu umur 1 tahun 10 hari, Mas. Iya. Jadi ini asap ini juga aman untuk anak-anak. Iya. Ya, jadi jadi kalau anak-anak ya mainnya dengan tembak-tembakan. Oh, gitu. Jadi ini terapinya kayak main-main aja, Mas. Ya. Abunya juga enak. Abunya menurunkan kolesterol, menyerap racun tubuh. Gurih asin, Iya. kayak telur asin. Tapi ada orang bilang kayak upil. Tapi kan dia tahu makan upil. Kalau bermasalah di mata ya tembakan di mata. Mas Dodi pernah dengar Mas, testimoni dari kalangan medis, Mas? Yang datang ke sini itu bervariasi, Mas. Mulai dari yang nggak ngerti apa-apa, yang dipikirnya karena kesambet, karena mulai dari yang seperti itu sampai dokter pun juga ada yang ke sini. Banyak dokter juga yang datang ke sini, dokter, perawat, ahli farmasi juga ada yang datang ke sini. Banyak, bahkan ada profesor juga yang ke sini. Profesor? Iya. Profesor kesehatan? Saya tidak bisa menjelaskan karena ini masih kontroversial, Mas. Iya.
Jadi mereka mengalami ternyata terapi ini memang katakan kontroversial untuk yang tidak paham. Ya, jadi untuk yang kemudian mereka biasanya membuka diri, kok bisa toh? Lalu coba mendalami ternyata menjadi sangat masuk akal. Gitu. Karena kandungan asap itu kan berbeda-beda, Mas. Jadi orang mengatakan asap itu karbon yang pasti akan buruk ke tubuh. Tapi kan tergantung kemudian materinya seperti apa. Jadi asap sampah dengan asap yang dihasilkan dari bakaran daging atau sate itu beda. Kita mengenal bentuk lain yaitu yang disebut sebagai aromaterapi, terapi dengan asap dan seterusnya. Itu lalu kalangan bermacam-macam, dari yang rakyat jelata katakan seperti saya, gitu. Lalu Seperti saya juga. oh iya, lalu kalangan akademisi, medis, dapat banyak yang datang. Tapi ya dengan berbagai keluhan, rata-rata yang secara medis sudah sulit lah, karena banyak kasus-kasus di sini yang secara medis dikatakan mustahil, itu ternyata Bisa diatasi. terjadi. Ya. Pernah dipanggil dinas kesehatan belum, Mas? Oh belum. Belum. Karena di sini saya terapi ini saya sebetulnya nggak buka terapi, Mas. Terus terang, jadi terapi ini ya hanya layanan, tamu-tamu datang, mereka bertamu ke rumah saya, mau udut-udut, mau ngerasake di terapi, monggo. Jadi saya tidak membuka pelang terapi karena kita tidak bergerak di bidang terapi. Terapi ini hanya pelayanan bagi kami. Karena istri saya dulu pernah mengalami penyakit yang begitu berat. Kami berobat kemana-mana, secara medis, secara non-medis, dan secara non-medis itu kami dulu sering ditipu, Mas. Oh ini dengan cara ini bayar sekian, itu sering, Mas. Maka kemudian ketika kami terapi ini adalah satu pelayanan. Bagi kami orang sakit itu Gusti sing rawuh, Mas. Oh iya. Jadi iya. kita layani. Jadi terapi di sini sifatnya free, cuma-cuma, kami tidak terima amplop, Mas. Ini adalah persaudaraan sebagai sesama umat manusia, kita harus saling tolong menolong. Dan ketika saya diberi bisa melakukan seperti ini, maka ini akan saya bagi, dan siapapun yang mau berlatih harus aja. Sampean nggak khawatir dicap dukun, Mas? Wah biasa itu, Mas, tapi kan ini bisa dijelaskan secara ilmiah, Mas. Iya, iya. Termasuk yang kita kembangkan adalah indah titik, Mas. Titik sakit. Ya. Karena perkembangannya kan banyak kemudian ibu-ibu yang datang dengan sakit di tempat-tempat sensitif, misalnya di selangkangan. Lalu, nah kan kalau dulu sebelumnya ini itu kan ditembakkan pada titik bermasalah. Iya. Misalnya dengkulnya ketemu ya tembak ke. Kalau yang pas nyetir, mandek saya di rest area, tembak isi gile. Oh kemari. Iya. Jadi mulai dari sakit gigi, sariawan, kecetit, HMP, itu sampai penyakit-penyakit yang mengalami organ-organ tubuh itu. Oke. Itu semua gitu. Jadi ini kita lakukan. Dan ini sederhana. Ya. Lalu mindah itu kan karena dulu masalahnya kemudian ada ibu-ibu yang sakit, jadi saya harus membuat terapi ini tetap bermartabat. Lalu saya mencoba untuk melatih bagaimana Transfer sakit itu digeser ya. Ternyata bisa. Oh. Lalu ketika bisa digeser kan berarti saya tidak harus buka baju. Ya. 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 Lalu perkembangan selanjutnya ternyata bisa dipindah ke tangan, atau ke kaki, atau ke kepala, atau dipindah ke orang lain. Nah, orang biasa menganggap itu magic, padahal sebetulnya enggak. Itu